Banyak yang mengkritik pasar bebas atau kapitalisme membuat jurang antara kaya dan miskin semakin melebar, merusak ekonomi sehingga diperlukan intervensi pemerintah supaya ketidaksetaraan itu tidak semakin melebar. Kericuhan dan kecemburuan sosial bisa diredupkan dan lain-lain. Apakah itu benar atau malah justru sebaliknya? Intervensi pemerintahlah yang merusak ekonomi. Sebelum membahas intervensi pemerintah, mari kita bahas secara detail apa saja yang akan terjadi di ekonomi pasar bebas atau kapitalisme yang sebenar-benarnya, semurni-murninya tanpa intervensi pemerintah sama sekali. Tindakan manusia. Manusia bertindak untuk mencapai tujuan. Manusia bertindak bukan hanya dalam perilaku refleksif seperti bernapas atau mengedipkan mata, melainkan perilaku yang diarahkan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, manusia yang rasional adalah manusia yang bertindak karena ingin mencapai tujuan. Ini tidak berarti tindakan itu benar atau bijaksana menurut standar orang lain. Tindakan seseorang yang salah, misalnya meminum racun karena mengira itu obat, tetap merupakan tindakan yang dalam tanda kutip rasional, dalam arti bertujuan, karena didasarkan pada keyakinan individu tersebut untuk mencapai tujuan, yaitu kesehatan. Supaya bisa bertindak, manusia memiliki dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketidakpuasan. Orang yang bertindak harus merasa tidak puas dengan keadaannya saat ini. Yang kedua, visi masa depan yang lebih baik. Orang yang bertindak harus memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengambil tindakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik atau lebih memuaskan di masa depan daripada dia tidak melakukan apa-apa. Manusia bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hanya individu yang bertindak, hanya individu yang memiliki tujuan dan dapat bertindak untuk mencapainya. Entitas kolektif seperti pemerintah, kelompok, atau negara tidak bertindak. Hanya individu-individu di dalam entitas kolektif tersebut yang bertindak. Tindakan manusia butuh waktu dan tidak pasti. Jika tujuan bisa dicapai instan dan masa depan pasti, tidak ada alasan untuk bertindak. Semua tindakan pada dasarnya bersifat spekulasi. Manusia bertindak menggunakan fasilitas untuk mencapai tujuan. Uang hanya salah satu contoh fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan. Manusia bertindak berdasarkan skala preferensi. Dia akan selalu memilih memuaskan tujuan paling mendesak, sedangkan tujuan yang lebih tidak mendesak akan tetap tidak terpuaskan. Skala preferensi ini berbeda setiap orang dan bahkan berubah bagi orang yang sama pada waktu yang berbeda. Contoh, ketika sedang hujan deras, orderan taksi lebih banyak daripada cuaca normal karena skala preferensi orang berubah ketika hujan deras. Skala preferensi ini tidak bisa diukur menggunakan angka, hanya bisa diperingkatkan. Semua tindakan manusia adalah usaha untuk menukarkan keadaan yang kurang memuaskan menjadi keadaan yang lebih memuaskan. Barang dan jasa. Barang non-ekonomi adalah barang yang ketersediaannya melebihi permintaan. Contoh terbaiknya adalah udara. Barang ekonomi adalah barang yang permintaannya lebih besar dari pasokannya sehingga menciptakan persaingan. Contoh lapangan pekerjaan adalah barang ekonomi karena orang yang membutuhkan pekerjaan lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga orang-orang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Kelangkaan barang ekonomi memaksa manusia untuk berhemat. Dalam contoh lapangan pekerjaan, ketika seseorang sudah diberikan kesempatan bekerja, hendaknya tidak membuang-buang kesempatan yang sudah diberikan. Manusia menilai barang dan jasa hanya berdasarkan bagaimana barang dan jasa tersebut bisa mencapai tujuan. Barang dan jasa dinilai hanya karena kemampuannya memuaskan kebutuhan. Seorang pembeli tidak tertarik pada berapa banyak waktu atau usaha yang dihabiskan untuk membuat produk, tetapi hanya pada layanan dan utilitas yang diberikan produk tersebut kepadanya. Tenaga kerja dihabiskan karena adanya harapan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai bagi konsumen. Tenaga kerja tidak secara ajaib membuat sesuatu menjadi berharga.
Jika tenaga kerja dihabiskan untuk proses produksi yang gagal atau tidak menghasilkan produk yang dapat digunakan, hasilnya tidak akan berharga terlepas dari usaha yang dihabiskan. Pada akhirnya, pilihan konsumen di pasar yang menentukan nilai barang. Sinyal harga inilah dalam bentuk keuntungan atau kerugian yang memberitahu produsen apakah investasi tenaga kerja dan sumber daya mereka produktif atau merusak. Manusia menilai barang dan jasa berdasarkan unit spesifik, tidak hanya berdasarkan manfaat. Nilai barang dan jasa tidak sama setiap unitnya karena setiap unit barang memberikan kepuasan yang berbeda. Unit makanan pertama sangat berharga karena menjadi pembeda antara mati kelaparan dan bertahan hidup. Unit makanan kedua bernilai, tetapi tidak senilai yang pertama karena menjadi pembeda antara sekadar bertahan hidup dan bergizi baik. Unit-unit makanan selanjutnya digunakan untuk kenikmatan rasa atau acara sosial yang nilainya lebih rendah daripada unit-unit sebelumnya yang menjamin kelangsungan hidup dan kesehatan. Ini berarti barang yang identik akan memiliki nilai yang berbeda bagi orang yang sama, tergantung pada kebutuhan mana yang dipenuhinya pada waktu tertentu. Manusia tidak pernah memilih antara semua emas atau semua air. Emas lebih bernilai daripada air karena suplai air berlimpah, sedangkan suplai emas langka. Nilai selalu bersifat subjektif, bergantung pada preferensi individu dan kelimpahan barang tersebut pada saat itu. Waktu luang. Waktu luang atau istirahat adalah barang konsumsi. Manusia hanya bekerja apabila nilai uang yang didapatkan dan kenyamanan bekerjanya lebih tinggi daripada nilai waktu luangnya. Seperti barang dan jasa, waktu luang dinilai berdasarkan unit spesifik. Unit pertama waktu luang memuaskan keinginan yang paling mendesak. Unit berikutnya memuaskan keinginan yang kurang mendesak. Semakin banyak seseorang bekerja, semakin sedikit waktu luangnya, sehingga nilai dari setiap unit waktu luang yang tersisa menjadi semakin tinggi dan ketidaknyamanan bekerjanya akan meningkat. Seseorang akan berhenti bekerja apabila nilai waktu luangnya lebih tinggi dari nilai uang dan kenyamanan bekerjanya. Bekerja, bahkan jika pekerjaan tersebut menyenangkan, selalu terkait dengan perolehan produk akhir. Bermain adalah aktivitas yang dilakukan murni untuk kepentingan aktivitas itu sendiri. Tindakan pemaksaan versus sukarela. Ada dua cara manusia berinteraksi, dengan paksaan atau sukarela. Tindakan paksaan didefinisikan sebagai satu pihak menggunakan atau mengancam kekerasan fisik untuk memaksa pihak lain bertindak berlawanan dengan keinginannya. Dalam interaksi ini, satu pihak mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan pihak lain. Contohnya adalah perampokan. Ini interaksi zero sum. Tindakan sukarela didefinisikan sebagai interaksi ketika kedua belah pihak berpartisipasi atas kemauan sendiri. Ini interaksi positif sum. Di pasar bebas, pertukaran atau perdagangan dilakukan secara sukarela karena kedua belah pihak diuntungkan atas aktivitas tersebut. Pertukaran terjadi karena penilaian subjektif yang berbeda. Saya menukar barang Anda dengan uang Rp20.000 yang saya miliki karena saya lebih menghargai barang tersebut. Anda menukar Rp20.000 dengan barang tersebut karena Anda lebih menghargai uang tersebut. Setelah perdagangan terjadi, kedua belah pihak merasa lebih baik. Apa peran kapitalis di pasar bebas? Produksi adalah proses yang menggabungkan berbagai faktor produksi spesifik. Contoh, untuk menanam gandum, Anda memerlukan faktor produksi tanah, tenaga kerja petani, benih, dan cangkul. Jika pemilik tanah, pekerja, pemilik benih, dan cangkul setuju untuk bekerja sama tanpa ada yang membayar siapapun di muka, maka secara logis produk akhir, gandum, adalah milik bersama mereka. Pemilik tanah memiliki klaim atas gandum karena tanahnya sangat penting. Pekerja memiliki klaim atas gandum karena tenaga kerjanya sangat penting. Pemilik modal, benih, dan cangkul memiliki klaim atas gandum karena alat-alatnya juga sangat penting. Situasi kepemilikan bersama ini menciptakan dua masalah besar.
1. Masalah alokasi. Bagaimana Anda akan membagi gandum itu? Apakah 50% untuk pemilik tanah, 30% untuk pekerja, 20% untuk pemilik modal? Sangat rumit untuk ditentukan. 2. Masalah waktu. Pekerja dan pemilik tanah harus menunggu sampai gandum itu panen, mungkin berbulan-bulan untuk mendapatkan bayaran mereka. Kebanyakan orang tidak mau atau tidak bisa menunggu selama itu. Ini adalah sebuah model yang menunjukkan betapa rumitnya proses produksi jika tidak ada yang bersedia mengambil risiko. Ini menyiapkan panggung untuk peran kapitalis. Kapitalis adalah orang yang memecahkan masalah ini dengan mengatakan, "Saya akan membayar kalian, pekerja, pemilik tanah, pemilik benih dan cangkul sekarang dalam bentuk gaji dan sewa untuk hak menggunakan faktor produksi kalian. Saya akan menanggung resiko dan menunggu panen. Sebagai gantinya, 100% dari produk akhir gandum adalah milik saya." Ini menunjukkan mengapa peran kapitalis yang membeli faktor-faktor produksi di muka sangat penting dan muncul secara alami di pasar. Dengan membayar di muka, para pekerja dan pemilik tanah tidak perlu lagi menunggu sampai produk akhir terjual untuk mendapatkan bayaran. Mereka mendapatkan pendapatan yang pasti hari ini dalam bentuk upah atau sewa sebagai ganti dari bagian yang tidak pasti di masa depan. Sebagai imbalan karena telah membayar semua orang di muka, kapitalis menjadi pemilik tunggal dari produk akhir. Dia menanggung semua risiko. Jika produk itu tidak laku atau harganya jatuh, dialah yang merugi. Pekerja dan pemilik tanah tetap mendapatkan bayaran mereka. Jika produk itu laku keras, dialah yang mendapatkan keuntungan. Mengapa sulit menjadi kapitalis? Kepemilikan modal tidak bersifat eksploitatif. Kepemilikan modal itu sulit, mahal, dan beresiko. Untuk memiliki modal, seorang kapitalis harus terlebih dahulu mendapatkannya, memproduksi nilai, dan kemudian menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Untuk tetap menjadi seorang kapitalis, mereka harus terus-menerus menunda kepuasan ini. Pengorbanan ini mengorbankan konsumsi saat ini demi imbalan di masa depan. Secara ekonomi tidak berbeda dengan pengorbanan seorang pekerja yang mengorbankan waktu luang demi upah. Modal itu rapuh dan mudah hancur. Dibutuhkan banyak waktu untuk membangun modal seperti perahu nelayan, tetapi hanya butuh beberapa detik kesalahan agar modal itu hancur, misalnya menabrak karang. Modal juga membutuhkan pasar bebas dan sinyal harga agar tetap produktif. Tanpanya, modal akan salah alokasi dan hancur. Akumulasi modal pada dasarnya beresiko dan tidak pasti. Selain risiko kehancuran fisik, ada risiko bahwa investasi modal akan gagal menghasilkan barang yang diinginkan. Selain itu, seorang pesaing juga dapat mengembangkan produk yang lebih unggul atau metode produksi yang jauh lebih murah, yang dapat membuat seluruh investasi modal seorang kapitalis menjadi tidak berharga sama sekali. Dengan sistem investasi modal ini, alih-alih mengeksploitasi, justru merupakan anugerah besar bagi pekerja karena memungkinkan mereka menerima upah sekarang jauh sebelum produk yang mereka bantu buat terjual kepada konsumen di masa depan. Bagaimana lahan yang awalnya tidak dimiliki siapapun bisa secara adil dan sah menjadi milik pribadi seseorang? Prinsip homesteading yang berasal dari filsuf John Locke adalah satu-satunya cara yang adil untuk memulai klaim kepemilikan atas sumber daya yang sebelumnya tidak dimiliki. Apa itu homesteading dan mengapa? Argumen dimulai dengan premis bahwa setiap individu memiliki dirinya sendiri, tubuhnya, pikirannya, dan tenaga kerjanya. Ketika tanah masih mentah, misalnya hutan belantara, lahan kosong, dan tidak dimiliki siapapun, tanah itu tidak memiliki pemilik. Orang pertama, kita sebut dia pionir atau homesteader, yang datang ke tanah itu dan mencampurkan tenaga kerjanya dengan tanah itu adalah orang yang menjadi pemilik sah pertama.
Mencampurkan tenaga kerja berarti 1. Membersihkan lahan tersebut, 2. Membangun pagar di sekelilingnya, 3. Mencangkul tanahnya dan menanaminya, 4. Membangun kabin di atasnya. Melalui tindakan transformasi fisik ini, si pionir telah memperpanjang kepemilikan dirinya melalui tenaga kerjanya ke sumber daya yang sebelumnya tidak diklaim. Mengapa ini penting? 1. Menetapkan klaim asli. Ini adalah satu-satunya cara untuk menetapkan klaim properti yang asli dan adil tanpa mengambil dari orang lain. Si pionir tidak merugikan siapapun karena tanah itu sebelumnya tidak digunakan dan tidak dimiliki. 2. Dasar untuk pertukaran sukarela. Begitu tanah itu dimiliki secara sah melalui homesteading, tanah itu menjadi properti. Setelah menjadi properti, barulah tanah itu bisa 1. Ditukarkan, 2. Disewakan, 3. Diwariskan. Setelah hak milik properti ditetapkan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang terjadi jika seseorang melanggar hak milik tersebut? Invasi adalah penggunaan kekerasan atau paksaan properti sah milik orang lain. Ini adalah tindakan hegemonik, bukan kontraktual. Contoh, pencurian, mengambil properti, perampokan, mengambil dengan ancaman, perusakan, merusak properti, atau trespassing, memasuki properti tanpa izin. Hak atas properti secara logis juga menyiratkan hak untuk membela properti tersebut. Jika Anda memiliki hak atas rumah Anda secara otomatis juga memiliki hak untuk mencegah orang lain masuk tanpa izin atau mengambil barang Anda. Tanpa adanya penegakan hukum, konsep hak itu sendiri menjadi tidak berarti. Menggunakan kekerasan untuk membela diri atau membela properti, kekerasan defensif, secara fundamental berbeda dari menggunakan kekerasan untuk memulai agresi, kekerasan invasif. Penggunaan kekerasan defensif adalah sah untuk menghentikan atau memulihkan properti dari invasi. Bagaimana masyarakat memilih uang di pasar bebas? Ada 6 sifat moneter ideal yang melekat pada uang di pasar bebas. 1. Langka. Uang tersebut harus langka dan sulit diproduksi. 2. Tahan lama. Uang tersebut harus bisa disimpan tahan lama, tidak mudah rusak. 3. Penerimaan. Uang tersebut diadopsi orang lain dan diterima secara luas. 4. Portabilitas. Uang tersebut harus mudah dipindahkan ke jarak yang jauh. 5. Keterbagian. Uang tersebut bisa dibagi dengan mudah ke unit-unit yang lebih kecil. 6. Fungibilitas. Satu unit uang tersebut tidak berbeda dengan satu unit uang lainnya yang sejenis. Di pasar bebas, masyarakat akan memilih uang yang setidaknya memiliki 2 kriteria, yaitu langka dan tahan lama. Oleh karena itu, di pasar bebas, masyarakat sudah menggunakan emas sebagai uang selama ribuan tahun, karena emas itu langka dan tahan lama. Pasar bebas secara alami akan menyingkirkan uang yang buruk seperti uang fiat dan beralih ke uang keras seperti emas karena sifatnya yang lebih baik dalam menyimpan nilai melintasi waktu. Saat ini masyarakat menggunakan uang fiat hanya karena paksaan pemerintah dan ancaman kriminalisasi apabila melanggar peraturan tersebut. Bagaimana angka uang ditentukan di pasar bebas? Ketika sebuah komoditas seperti emas atau perak muncul secara alami di pasar bebas sebagai uang, angkanya bukanlah nama yang diciptakan begitu saja seperti mata uang saat ini, misalnya dolar atau yen. Sebaliknya, angka moneter adalah sebuah angka berat standar dari komoditas tersebut. Harga tidak dikutip dalam emas secara abstrak, tetapi dalam unit berat spesifik seperti 1 ons emas atau 1 gram perak. Nama-nama mata uang modern seringkali mencerminkan warisan ini. 1. Pound sterling, pounds Inggris, awalnya berarti tepat 1 pon perak. 2. Dolar, secara historis didefinisikan sebagai sejumlah butir perak atau emas. Poin kuncinya adalah bahwa unit moneter dalam konsep ini bukanlah sekadar nama abstrak yang nilainya ditentukan oleh pemerintah. Itu adalah satuan ukuran berat dari barang nyata yang diterima secara umum, uang komoditas.
Unit inilah yang memungkinkan semua harga barang lain dinyatakan dalam satu denominator yang sama. Misalnya, sebuah roti berharga 0,01 ons emas dan sebuah mobil berharga 100 ons emas. Ini memungkinkan kalkulasi ekonomi berfungsi di pasar bebas. Preferensi waktu. Waktu adalah sumber daya manusia yang paling langka. Waktu berlalu dan tidak dapat dihentikan atau diputar ulang. Manusia hanya memiliki satu kesempatan hidup yang tidak terputus dan tidak tahu kapan itu akan berakhir. Kelangkaan ini memaksa manusia untuk terus-menerus membuat pilihan dan menghadapi biaya peluang. Preferensi waktu adalah derajat ketika seseorang lebih menyukai barang saat ini dibandingkan dengan barang yang sama di masa depan. Preferensi waktu manusia selalu positif, artinya manusia secara alami selalu lebih menghargai kepuasan atau barang saat ini yang pasti dan nyata dibandingkan dengan kepuasan di masa depan yang tidak pasti. Manusia yang memiliki preferensi waktu rendah adalah manusia yang hanya sedikit mendiskonkan kepuasan masa depan daripada kepuasan hari ini. Dengan kata lain, mereka ini adalah individu yang mampu menunda kepuasan sesaat dan berpikir jangka panjang. Sebaliknya, manusia yang memiliki preferensi waktu tinggi adalah manusia yang banyak mendiskonkan kepuasan masa depan daripada kepuasan hari ini. Dengan kata lain, mereka ini adalah individu yang tidak mampu menunda kepuasan sesaat dan berpikir jangka pendek. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat preferensi waktu seseorang. 1. Faktor biologis. Anak-anak memiliki preferensi waktu yang sangat tinggi. Mereka hidup dari momen ke momen. Saat menjadi dewasa, preferensi waktu cenderung turun. Mereka mulai memikirkan masa depan dan produksi. Saat menjadi tua, preferensi waktu cenderung naik lagi karena sisa waktu hidup semakin sedikit, kecuali jika mereka memikirkan keturunan mereka. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal yang paling penting adalah keamanan properti. Jika hak milik aman, ketidakpastian mengenai masa depan berkurang. Hal ini mendorong individu untuk menurunkan preferensi waktu mereka. Mereka lebih mau menabung dan memelihara aset. Penurunan preferensi waktu adalah inisiator dari proses peradaban. Ketika manusia mulai menurunkan preferensi waktunya, mereka mulai menabung dan mengakumulasi modal. Menabung dan mengakumulasi modal bisa meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Produktivitas yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik memberikan insentif bagi orang untuk menurunkan preferensi waktu mereka lebih jauh lagi. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak milik seperti kejahatan atau kebijakan pemerintah yang buruk dapat meningkatkan preferensi waktu dan menurunkan proses peradaban. Pajak, regulasi, dan inflasi merupakan contoh pelanggaran hak milik yang sering dilakukan pemerintah. Kejahatan institusional ini mengurangi pendapatan masa depan dan pengembalian investasi yang secara efektif menghukum perilaku berorientasi masa depan. Uang dan preferensi waktu. Pada dasarnya, masa depan tidak pernah pasti dan kita tidak tahu persis barang apa yang kita butuhkan. Menyimpan uang, barang yang paling liquid dan mudah ditukar, adalah cara terbaik untuk bersiap menghadapi ketidakpastian ini, karena uang dapat ditukar dengan apapun yang dibutuhkan nanti. Karena uang adalah alat yang sangat ampuh untuk mentransfer nilai ke masa depan dan mengurangi ketidakpastian, keberadaan uang yang baik mendorong manusia untuk menunda kepuasan atau menabung. Kemampuan untuk menyimpan nilai dengan aman memberikan insentif bagi orang untuk menurunkan preferensi waktu mereka. Mereka menjadi lebih sabar dan berorientasi masa depan. Uang dipandang sebagai teknologi yang bersaing. Uang yang mudah diproduksi atau suplainya mudah ditambah akan kehilangan nilainya seiring waktu. Contohnya adalah uang fiat seperti yang kita gunakan saat ini. Sebaliknya, uang yang keras atau sulit diproduksi dan langka akan mempertahankan nilainya dengan lebih baik. Contohnya adalah emas. Orang yang menyimpan kekayaan dalam emas akan melihat kekayaannya terjaga, sementara mereka yang menggunakan uang fiat akan kehilangan kekayaan dengan mudah.
Ketika masyarakat menggunakan uang yang keras seperti standar emas di abad ke-19, kemampuan untuk menabung menjadi dapat diandalkan bagi semua orang. Hal ini mengurangi ketidakpastian masa depan secara drastis, mendorong tabungan, akumulasi modal, dan inovasi teknologi, yang semuanya merupakan pendorong proses peradaban. Peralihan ke uang fiat, uang yang diciptakan pemerintah pada abad ke-20 memperburuk tren ini. Uang fiat menciptakan ketidakpastian di masa depan yang lebih besar dan mendorong preferensi waktu yang lebih tinggi. Pemegang uang ini berorientasi jangka pendek karena nilai tabungan terus tergerus. Budaya seperti ini menghambat akumulasi modal jangka panjang dan memperburuk peradaban. Tabungan dan preferensi waktu. Menabung adalah akumulasi uang dalam saldo tunai. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari ketidakpastian masa depan. Uang tunai memiliki kemudahan dijual yang tinggi dan risiko yang rendah. Berinvestasi adalah pelepasan kontrol atas modal untuk digunakan dalam produksi dengan harapan mendapatkan keuntungan. Investor mengorbankan likuiditas dan mengambil risiko kerugian demi mendapatkan imbal hasil. Alasan utama orang memegang uang tunai atau menabung alih-alih menginvestasikan semuanya adalah karena masa depan tidak pasti. Jika masa depan dapat diprediksi dengan sempurna, orang tidak perlu memegang uang tunai. Mereka akan menginvestasikan semuanya dan melikuidasinya tepat saat dibutuhkan. Karena kecelakaan atau peluang bisnis bisa muncul tiba-tiba, orang memegang uang tunai untuk fleksibilitas dan keamanan. Secara konseptual dan kronologis, tabungan adalah prasyarat investasi. Seseorang harus menunda konsumsi atau menabung terlebih dahulu sebelum memiliki modal untuk diinvestasikan. Ini sesuai dengan logika nenek moyang kita yang mengatakan kumpulkan saldo tunai yang aman terlebih dahulu untuk hari hujan, baru kemudian diinvestasikan kelebihannya. Penurunan preferensi waktu adalah pendorong utama bagi tabungan maupun investasi. Saat seseorang mulai menabung dari nol, utilitas marginal uang tunai sangat tinggi karena berkaitan dengan kelangsungan hidupnya secara langsung. Mereka lebih memilih menabung daripada berinvestasi. Seiring saldo tunai bertambah, utilitas marginal uangnya menurun hingga di bawah perkiraan pengembalian investasi. Ketika ini terjadi, barulah orang tersebut mulai berani mengambil risiko untuk berinvestasi. Di bawah standar emas, uang itu sendiri terapresiasi nilainya. Orang menabung dalam bentuk emas karena aman dan nilainya naik. Investasi hanya dilakukan jika menawarkan pengembalian real yang positif dan risiko yang terukur. Dalam ekonomi fiat modern, uang tunai adalah sampah karena inflasi menggerus nilainya. Hal ini memaksa orang mengambil risiko dengan berinvestasi hanya untuk mempertahankan kekayaan mereka yang seringkali mengarah pada alokasi modal yang buruk. Perbankan. Di pasar bebas, perbankan muncul ketika preferensi waktu masyarakat menurun yang mengarah pada peningkatan tabungan. Seiring tabungan meningkat dan pembagian kerja menjadi lebih kompleks, pengelolaan uang itu sendiri menjadi sebuah layanan khusus yang disediakan di pasar oleh para profesional. Perbankan didefinisikan sebagai industri yang berspesialisasi dalam pengelolaan uang. Industri ini memiliki dua fungsi penting, satu, mengelola simpanan, dua, mengelola investasi. Pekerjaan pertama perbankan adalah membantu para penabung melindungi kekayaan yang telah mereka kumpulkan dari pencurian atau kerusakan. Bank menerima simpanan dan membebankan biaya kepada pemiliknya untuk penggunaan fasilitas penyimpanan yang aman. Di pasar bebas, perbankan simpanan yang jujur merupakan barang yang dalam tanda kutip membosankan dan aman. Praktik ini sangat sering disalahgunakan oleh para bankir, sehingga perbankan yang aman dan membosankan telah menjadi sesuatu dari masa lalu. Kredit. Pekerjaan kedua perbankan adalah menginvestasikan tabungan. Memberikan kredit memungkinkan penabung mendapatkan imbal hasil atas tabungan mereka dengan menyalurkannya ke wirausahawan untuk produksi ekonomi. Dengan menahan diri dari konsumsi dan dari menyimpan uang tunai, penabung menjadi investor. Mereka menyediakan tabungan mereka untuk membeli input bagi proses produksi. Jika bisnis tersebut gagal menghasilkan keuntungan, penabung berisiko kehilangan tabungan mereka.
Bank bertindak sebagai perantara antara penabung dan wirausahawan. Tugas bankir adalah melakukan uji tuntas atas investasi potensial dan menggunakan penilaian wirausaha untuk memutuskan proyek mana yang layak dibiayai dengan tabungan para penabung. Spesialisasi ini memungkinkan penabung untuk mendelegasikan pemilihan investasi kepada profesional dan memungkinkan wirausahawan untuk mencari tabungan yang mereka butuhkan dari bank daripada dari banyak individu yang tidak terspesialisasi. Kredit komoditas. Ada dua jenis kredit perbankan, kredit komoditas dan kredit sirkulasi. Kredit komoditas adalah bentuk kredit yang jujur, di mana bank bertindak murni sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Bank mengambil tabungan dari penabung dan memberikannya kepada wirausahawan. Bank mendapatkan untung dari selisih suku bunga di antara keduanya. Aturan utama kredit komoditas adalah ini melibatkan pengorbanan nyata di pihak pemberi pinjaman, penabung. Penabung harus benar-benar menunda konsumsi dan melepaskan akses uang ke mereka wirausahawan melalui perbankan selama durasi peminjaman tersebut. Jika aturan utama ini dilanggar, itu bukan lagi kredit komoditas, melainkan menjadi kredit sirkulasi yang akan kita bahas nanti. Bagaimana suku bunga ditentukan di pasar bebas? Di pasar bebas, suku bunga ditentukan oleh preferensi waktu individu peminjamnya, bukan ditentukan sewenang-wenang oleh pemerintah melalui bank sentral. President, are there things the chairman can say to you today that would make you back off some of the earlier criticism? Well, I'd love him to lower interest rates. Other than that, what can I tell you? Ketika individu tersebut rajin menabung dan sudah mencapai akumulasi modal yang besar, mereka akan memiliki preferensi waktu yang lebih rendah karena lebih mampu menunda kepuasan sesaat dan lebih bisa berpikir jangka panjang. Pada individu seperti ini, suku bunganya relatif rendah dan bunga pinjaman dari individu seperti ini cenderung lebih rendah. Begitu juga sebaliknya, ketika individu tersebut masih memiliki akumulasi modal yang sedikit, mereka akan memiliki preferensi waktu yang lebih tinggi karena masih memiliki urgensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesaknya. Pada individu seperti ini, suku bunganya relatif lebih tinggi dan bunga pinjaman dari individu seperti ini cenderung lebih tinggi. Apakah bunga pinjaman bisa dihapuskan di pasar bebas? Secara historis, bunga pinjaman telah dilarang oleh banyak agama dan dipandang tidak bermoral. Berdasarkan mekanisme bagaimana suku bunga ditentukan di pasar bebas, bunga pinjaman tidak dapat dihapuskan secara paksa, tapi dapat hilang secara alami melalui tabungan dan akumulasi modal. Tidak seperti sistem uang fiat, menyimpan uang komoditas di dunia nyata seperti emas memiliki biaya penyimpanan. Biaya ini mencakup keamanan, penyimpanan, asuransi, atau resiko pencurian dan kehilangan. Ini berarti menahan uang memiliki pengembalian yang sedikit negatif. Semakin banyak tabungan dan akumulasi modal, semakin besar juga biaya penyimpanannya dan semakin rendah juga preferensi waktu si penabung. Pada titik ini, seorang penabung akan bersedia meminjamkan uangnya dengan suku bunga 0%. Alasannya sederhana, pengembalian 0% mendapatkan uangnya kembali utuh lebih baik daripada pengembalian negatif dari menyimpannya sendiri dan membayar biaya penyimpanan atau menanggung resiko kehilangan. Di dunia dengan suku bunga 0%, pinjaman atau hutang akan menjadi semakin tidak menarik bagi pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akan menghadapi resiko penuh kehilangan modal mereka jika peminjam gagal bayar, tetapi tidak mendapatkan imbal hasil karena bunganya 0. Dalam dunia uang keras seperti emas tanpa bailout dari bank sentral, pasar kemungkinan akan bergeser dari hutang ke ekuitas. Alih-alih meminjamkan uang untuk bunga, penabung akan menjadi investor yang mengambil bagian kepemilikan dalam usaha tersebut. Dengan cara ini, mereka mendapatkan potensi keuntungan sebagai kompensasi atas resiko kerugian yang mereka ambil. Kredit sirkulasi. Kredit sirkulasi adalah jenis kredit ketika investasi tidak menuntut adanya pengorbanan konsumsi yang sepadan dari pihak pemberi pinjaman, penabung. Sederhananya, ini adalah kredit yang diciptakan tanpa didukung oleh tabungan real yang ditunda konsumsinya.
Perbankan cadangan fraksional adalah mekanisme kredit sirkulasi yang paling umum. Bank meminjamkan uang, misalnya simpanan nasabah. Tapi pada saat yang sama, si nasabah juga bisa mengambil tabungannya kapanpun sesuai permintaan. Akibatnya si penabung atau si nasabah tidak benar-benar mengorbankan atau menunda konsumsinya. Kredit yang diciptakan tanpa pengorbanan nyata dari si penabung ini disebut sebagai media fidusia. Ini didefinisikan sebagai surat berharga atau saldo bank yang seharusnya dapat ditukarkan dengan uang, tapi kenyataannya tidak didukung oleh jumlah uang yang setara di bank. Kritik sistem cadangan fraksional perbankan. Di pasar bebas, cadangan fraksional perbankan adalah bentuk penipuan. Para pembela sistem cadangan fraksional perbankan sering mengatakan jika bank dipaksa menyimpan 100% simpanan nasabah dan tidak bisa meminjamkan dana tersebut untuk mendapatkan bunga, mereka tidak akan mendapatkan untung. Untuk menutupi biaya operasional seperti menyimpan uang, memproses cek, dan lain-lain, bank harus membebankan biaya jasa kepada nasabah. Kritikus berargumen bahwa publik yang sudah terbiasa dengan layanan perbankan gratis akan menolak ide ini, sehingga perbankan 100% tidak akan pernah diterima. Hal ini adalah keliru karena pada dasarnya layanan perbankan tidak pernah gratis. Masyarakat membayarnya secara tidak langsung melalui inflasi dan siklus bisnis yang disebabkan oleh penciptaan uang oleh para bank yang menganut sistem cadangan fraksional. Siklus bisnis, periode boom yang diikuti oleh bust atau resesi bukanlah bagian alami atau tak terhindarkan dari ekonomi kapitalis. Sebaliknya, siklus ini disebabkan oleh intervensi buatan dalam sistem moneter, khususnya melalui penciptaan kredit sirkulasi atau media fidusia. Siklus ini dimulai ketika uang yang diciptakan tanpa didukung oleh tabungan atau sumber daya yang nyata. Dalam ekonomi yang sehat, yaitu yang hanya menggunakan kredit komoditas, pinjaman hanya dapat diberikan jika ada penabung yang benar-benar menunda konsumsi. Ini memastikan bahwa sumber daya real seperti tenaga kerja, material, tersedia untuk diinvestasikan. Namun, ketika bank menciptakan media fidusia, yaitu uang yang diciptakan tanpa didukung oleh tabungan yang nyata, mereka memberikan pinjaman kepada wirausahawan tanpa ada penabung yang menunda konsumsi. Ini menciptakan ilusi adanya lebih banyak sumber daya daripada yang sebenarnya tersedia. Penciptaan media fidusia ini menurunkan suku bunga secara artifisial. Suku bunga yang rendah ini mengirimkan sinyal yang salah kepada wirausahawan, membuat mereka berpikir bahwa lebih banyak tabungan real tersedia daripada yang sebenarnya. Ketika wirausahawan mulai membelanjakan uang baru, media fidusia tersebut, mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya seperti tenaga kerja, material yang terbatas yang juga masih dibutuhkan untuk memproduksi barang konsumsi karena tidak ada yang benar-benar menabung atau menunda konsumsi. Persaingan ini menyebabkan harga-harga faktor produksi seperti upah dan material naik secara tak terduga karena inflasi yang diciptakan oleh media fidusia tersebut. Kenaikan biaya ini membuat proyek-proyek jangka panjang yang dimulai saat boom tiba-tiba menjadi tidak menguntungkan. Perhitungan ekonomi mereka yang didasarkan pada suku bunga rendah yang artifisial terbukti salah. Ketika proyek jangka panjang tersebut ternyata tidak menguntungkan, ini akan menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut dan terpaksa melakukan PHK ke karyawan. Ini akan menyebabkan melonjaknya angka pengangguran dan terjadinya resesi. Resesi adalah proses koreksi yang menyakitkan namun tak terhindarkan, di mana salah investasi ini dilikuidasi, proyek-proyek gagal dan sumber daya dialokasikan kembali ke tempat yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Membebankan biaya jasa adalah cara yang jujur dan terbuka untuk membayar sebuah layanan, yaitu layanan penitipan uang. Kita bisa membandingkannya dengan layanan lain seperti gudang mebel atau berangkas. Anda tentu saja bersedia membayar untuk menjaga keamanan aset Anda. Di pasar bebas, konsumen akan dengan senang hati membayar biaya yang kecil untuk layanan penjagaan uang yang aman dan jujur daripada menderita kerugian besar akibat inflasi dan depresi yang disebabkan oleh sistem cadangan fraksional.
Para kritikus juga mengatakan, ide Anda mungkin murni secara teori, tetapi tidak akan pernah diterapkan. Pemerintah dan bank sentral bergantung pada sistem cadangan fraksional untuk membiayai defisit dan mengendalikan ekonomi. Mereka tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan itu. Premis ini masuk akal, tapi ini adalah masalah politik, bukan masalah ekonomi. Fakta bahwa pemerintah tidak mau mengadopsi sebuah reformasi tidak membuktikan bahwa reformasi itu salah secara ekonomi. Tugas seorang ekonom adalah mengidentifikasi apa yang benar secara ekonomi, yaitu cadangan fraksional adalah penipuan dan berbahaya, dan apa konsekuensi dari kebijakan yang ada. Publik harus diedukasi tentang sifat asli dari sistem perbankan dengan harapan bahwa pemahaman publik pada akhirnya akan dapat membatasi kekuasaan tersebut.